Halo hai sahabat Semansik, apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Ya, hari ini kita berjumpa kembali tentunya dengan saya Dian Sari dalam acara Bincang-Bincang bareng warga Semansik. Kali ini kita sudah menghadirkan anak-anak yang berprestasi dalam bidang akademik di SMA Negeri 6 Kupang ini, yang kebetulan juga kemarin mereka sudah sempat mengikuti ujian seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang biasa disingkat SNMPTN, dan puji Tuhan juga mereka sudah berhasil lolos seleksi tersebut. Ini bukan hanya kebanggaan buat mereka, namun juga kebanggaan untuk kami SMA Negeri 6 Kupang dan juga Bapak Ibu guru terutama yang sudah selama 3 tahun bersama-sama mereka memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga mereka bisa berhasil dalam tahap ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa mereka satu persatu dan kita perkenalkan mereka kepada kalian semua. Hai guys. Hai. Oke, ya. Sebelum kita mulai masuk ke pertanyaan, Ibu minta kalian untuk masing-masing memperkenalkan kalian masuk dan lulus di universitas mana, fakultas apa, dan jurusan apa. Silahkan. Hai sahabat Semansik, perkenalkan nama saya Vera Adriani. Saya siswa kelas 12 SMA Negeri 6 Kota Kupang, jurusan MIPA. Saya lulus di Universitas Andalas, jurusan Matematika di jalur SNMPTN. Terima kasih. Silahkan berikutnya Sirila. Hai sahabat Semansik, perkenalkan nama saya Sirila Yuli, asal kelas 12 IPS 1. Saya lulus dari Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Pendidikan Sejarah. Jangan grogi ya, santai, rileks. Ayo berikutnya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ricardo Eki Pinto. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Saya lulus di Universitas Nusa Cendana dan mengambil jurusan atau fakultas ilmu komputer. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Britni Kalinggoru dari 12 MIPA 1. Saya lulus di Politeknik Negeri Kupang, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maya Silbelan. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Saya lulus di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nangsimini Angelina Sartui dari kelas 12 IPA 1. Saya lulus Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Orlince Veronica Mudi dari kelas 12 IPS 1. Saya lulus di Universitas Nusa Cendana Kupang dan mengambil pendidikan sejarah. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah memperkenalkan diri. Sebenarnya ada 10 anak yang lolos ya. Cuma hari ini yang berkesempatan hadir hanya 7 anak. Mungkin yang lain masih ada yang dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Oke, tidak apa-apa, kita akan mulai dengan mereka. 7 anak ini, 7 anak hebat. Kita akan sedikit bertanya-tanya tentang apa motivasi mereka dan bagaimana perasaan mereka setelah mereka tahu kalau mereka lulus dalam tahap ini. Ya. Sebelumnya, pertanyaan pertama nih, sudah siap? Siap. Jangan gugup ya. Oke. Ibu mau tanya, saat kalian tahu kalian lulus, pastinya kan mengikuti SNMPTN ini kan sudah ada niat kan? Nah, pasti kalau ada niat, kalau tahu lulus pasti perasaannya sangat gembira. Nah, bagaimana perasaan kalian secara pribadi setelah tahu bahwa kalian pas klik hasil kelulusan ternyata dinyatakan lulus? Mari, siapa mau menjawab? Atau satu-satu perasaan masing-masing dari Vira? Perasaannya sebenarnya kalau pas yang klik itu bukan Vira yang klik, tapi ya? kakak di kampung. Oke. Di Padang. Ini yang mau kuliah siapa ya? Iya, dia mau kuliah, tapi kan karena keterbatasan akses kan tidak ada komputer ibu. Oke. Jadi kakak yang akses. Pas itu ada grogi sih ibu, karena kan Vira pilih 2 Iya. universitas. Yang pertama itu Andalas, jurusan matematika, dan yang kedua itu Undana, jurusan matematika. Berharap kepilih salah satu kan, karena perekonomian kan lumayan
Iya, oke. Stabil Tebo Iya. pas pengumuman lulus itu perasaannya ada senangnya, tapi juga ada rasa agak Takut, sedih, atau takut? terharu. Terharu, oke. terharunya. Mungkin Vira sudah 3 tahun di sini, sudah mau pulang. Setiap ketemu teman-teman atau ibu guru bilang Vira mau pulang kampung. Iya, Jadi, aduh ibu juga sedih nih. ada rasa sedihnya ibu. Ya, Mungkin oke. sekian. Oke. Kalau Sirila? Perasaan saya ya bahagia banget ibu. Oh, waktu itu siapa yang melihat pengumuman? Saya sendiri. Sendiri ya? Ada rekaman video mungkin yang sekarang lagi viral kan? Itu di salah satu aplikasi ya, itu lagi viral ini kelulusan SNMPTN ya. Kalau ada videonya nanti di-share ya. Oke. Kalau Pinto sendiri? Untuk saya, perasaan saya sangat senang. Mengapa? Karena saya dapat ini lulus di tempat yang saya inginkan. Terlebih lagi saya lulus pada pilihan pertama saya. Oke. Kemudian ketika lulus saya tidak khawatir lagi, akan fokus yang terbagi akan ujian UTBK atau ujian sekolah yang akan saya. Iya, betul sekali. Wah, keren sekali. Ayo, berikutnya Brine. Saya juga merasa sangat senang. Pertama waktu buka itu situs untuk lihat kelulusan, Ya, waktu lihat biru agak tidak percaya terdistract begitu. agak nge-lag karena tidak Kaget percaya. ya? Iya, karena kalau lihat masih banyak kawan yang lebih bisa Ya. untuk berpotensi lulus. Tapi saat lihat biru cukup kaget dan agak terharu karena mama tidak sama-sama di sini toh, jadi Iya. agak kaget dan lebih gembira lagi karena bisa kasih tahu di mama bilang ini sudah lulus begini. Oke, baik. Ya, berikutnya. Perasaan saya sangat senang juga karena saya lulus di Fakultas Hukum dan juga saya minat di hukum, jadi saya bahagia. Dan waktu itu pas saya buka linknya tuh Ibu, Ya. itu orang tua saya tidak bersama-sama dengan saya, tapi saya buka, saya lihat warna biru, jadi saya juga agak speechless, langsung terharu juga. Dan waktu saya memberitahukan orang tua, mereka juga senang. Ya, oke. Berikutnya Nangci. Perasaan saya waktu itu sangat senang karena tidak percaya. Banyak teman-teman yang pilih jurusan kesehatan masyarakat, tapi di SMA 6 cuma saya yang lolos untuk SNMPTN. Kaget juga, senang juga, dan waktu itu pada saat kasih tau mama, pada saat klik dan kasih tau mama juga percaya karena itu karena faktor nilai, faktor banyak peminat yang sangat-sangat meminati kesehatan masyarakat, dan puji Tuhan bisa lolos. Iya, oke, baik. Silakan yang terakhir Orlince. Baik, perasaan saya ketika saya melihat hasil tes tersebut, saya terharu. Menurut saya nih, saya tidak mampu untuk masuk di Universitas Nusa Cendana karena menurut saya itu universitas sangat bagus, sangat diminati oleh teman-teman semua. Namun teman-teman saya yang lain itu tidak masuk lolos. Saya merasa itu saya juga sudah terpukul. Saya pikir sudah saya tidak lolos. Tapi begitu ini kami berkumpul bersama, terus kami pulang di rumah kami masing-masing, saya rasa son percaya diri lagi. Jadi saya masuk di kamar, saya berdoa, dan begitu saya membuka link tersebut, saya melihat bahwa ada tanda biru. Puji Tuhan, saya terharu, saya menangis, saya lari peluk saya punya mama, dan mama saya begitu senang juga, Ibu. Jadi perekonomian kami juga rendah tuh, Ibu. Jadi mungkin itu saja, Pras. Wah, ya, memang kalau menurut Ibu, usaha kalian dari kelas 10 untuk terus belajar, kemudian menjadi anak yang baik selama bersekolah, itu betul-betul tidak mengkhianati kalian ya. Jadi memang yang ini memotivasi anak-anak atau adik-adik kelas kalian yang lain untuk kalau kalian rajin, kalian selalu berusaha dalam belajar juga baik, pastinya akan mendapat nilai yang baik. Dan ini hasil yang kalian dapat sekarang. Yang Ibu tahu, kalau kalian sudah lulus tahap ini, proses ini, itu kira-kira apa kelebihan yang kalian dapat? Mungkin bisa diberitahu ke adik-adik, Vira? Mungkin untuk kelebihannya, kita tidak harus lagi memikirkan yang namanya UTBK. Kita tahu sendiri kalau UTBK itu sangat sulit, terutama untuk tahun ini Ibu ada bahasa Inggrisnya tersendiri. Oh iya. TPS, TPA,
yang soalnya itu sangat-sangat banyak. Iya, Kalau kita lulus di jalur ini, setidaknya kita akan lebih fokus kepada ujian sekolah kita, Iya. memperbaiki nilai-nilai di akhir, Ibu. Oke, selain itu mungkin pintu apa lagi selain kita bebas dari ujian tadi? Mungkin ini selain kita bebas dari ujian, kita dapat menghadapi US dengan fokus yang tidak terbagi dengan apabila kita tidak lulus SN, kita harus menghadapi dan harus mempersiapkan diri menghadapi UTBK. Oh iya. Dan juga kalau tidak salah bebas biaya pendaftaran ya. Oke, juga membantu juga dalam perekonomian kita yang mungkin di bawah rata-rata ya. Ini juga sangat membantu ya. Jadi luar biasa untuk kalian semua. Oke, pertanyaan berikut nih. Ini salah satu saya menjawab ya. Setelah 3 tahun kalian sekolah di SMA Negeri 6 Kupang ini, apa saja kira-kira upaya belajar kalian itu seperti apa di sini sehingga kalian selalu mendapatkan nilai dengan predikat yang baik? Silahkan, siapa yang mau menjawab ini? Mungkin dari Sirila? Upaya belajar apa yang sehingga selalu mendapatkan nilai dengan predikat baik? Apa yang saya lakukan yaitu belajar ya, belajar setiap hari. Kalau waktu luang sisipkan dalam belajar itu. Oh ya, jadi intinya terus belajar dan tidak pernah bolos pastinya ya. Selalu harus ada di kelas, oke? Sekali 2 kali, oh itu kata Pinto sekali 2 kali. Tapi berarti Anda sangat beruntung bisa lulus saat ini ya, walaupun sekali 2 kali bolos ya. Oke. Berikutnya, selama menjadi siswa-siswi SMA Negeri 6 Kupang ini, kira-kira apa yang kalian rasakan selama sekolah di tempat ini? Silakan, Britney dan seterusnya. Yang saya rasakan pertama bahagia karena zonasi Ibu, jadi dekat dari rumah, datang bisa jalan kaki, sampai perlu membebankan orang lain untuk bawa motor karena banyak yang pagi belum bangun. Sebelahnya? Saya senang bersekolah di SMA Negeri 6 Kupang, di mana saya mendapat teman-teman yang baik, yang kita bisa sama-sama berkembang ke jalan yang lebih baik. Orlince? Saya senang sekolah di SMA 6 karena di sini adalah tempat di mana kami sekeluarga sekolah di sini. Oh, turun-temurun ya? Jadi di sini di ini tempatlah kami menempuh pendidikan kami dan kami sekeluarga ada juga yang beberapa melanjutkan kuliah jalur SNPTN Ibu. Oh, jadi menurut saya SMA 6 ini the best ya buat keluarga ya. Oke, baik. Berikutnya, siapa yang memotivasi kalian untuk terus tetap belajar selama ini? Masing-masing? Vira, dari Vira? Kalau Vira sendiri, motivasi pertama itu tentu orang tua. Kita belajar, motivasi utama itu adalah orang tua tidak menyusahkan orang tua. Menurut Vira, satu-satunya cara kita sebagai seorang anak tidak menyusahkan orang tua adalah dengan belajar. Tapi selain orang tua, motivasi Vira untuk selalu belajar dan belajar adalah kakak Ibu. Jadi kebetulan kakak Vira itu anak yang pintar Ibu. Jadi mungkin keluarga tidak pernah membandingkan. Namun kalau sama teman-teman Ibu, sebelum Vira di sini, banyak yang selalu berkata, Vira kakaknya kok the best, adiknya kok biasa saja. Itu menjadi motivasi semangat Vira untuk selalu bisa. Harus bisa. Hari ini mungkin tidak bisa, tapi di masa depan Vira bisa sebanding bahkan bisa lebih daripada Vira pengkakak itu. Iya, berarti harus dibuktikan ya. Kedepannya harus sukses loh. Oke. Nangsi? Kalau motivasi saya orang tua juga, tapi lebih ke apa ya? Ke mau sekolah tinggi supaya bisa nonton konser. Oh, konser apa nih? BTS atau apa nih? NCT, BTS, K-popper ya. Oke, kita bestie. Oh, itu juga keren loh. Itu Indonesia banget. Oke. Kalau Britney? Yang jadi motivasi saya yang pasti terutama orang tua, terus juga artis Korea. Artis Korea yang akan saya nonton konsernya di 2040 mungkin. Itu Ibu kayaknya sudah tua sekali nih. Selagi belum pensiun kita akan nonton. Selain itu mungkin ada yang lain. Tadi Ibu dengar selentingan mungkin yang memotivasi selain itu tidak ada ya? Fokus pada sekolah. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan?
Pas ya. Pas, oke. Berikutnya, berdasarkan jurusan yang kalian pilih nih, kan ada pilihan 1, pilihan 2 toh. Terus kalian sekarang sudah lulus di pilihan yang ternyata sekarang kalian lolos ini ya. Kemudian sebenarnya cita-cita kalian itu sebenarnya mau jadi apa sih sebenarnya? Apakah sesuai dengan yang kalian pilih ini? Pinto dulu. Ini kalau untuk cita-cita saya sebenarnya dari kecil sampai sekarang sebenarnya cita saya ingin menjadi seorang pemain sepak bola. Mengingat dari saya kecil, dari saya tumbuh saya sudah bermain sepak bola. Dan juga saya selalu nonton sepak bola, dan salah satu mimpi saya ialah membela tim nasional Indonesia. Oh. Mau jadi pemain sepak bola. Bisa juga nak. Nanti selain kuliah, hobinya disalurkan melalui itu ya. Siapa tahu nanti tercapai cita-citanya. Oke. Sirila sendiri? Cita-citanya sebenarnya mau jadi apa sih? Sesuai tidak dengan pilihan yang sekarang sudah dipilih ini? Sesuai. Jadi Kecil pengen jadi guru. oh, dari kecil ingin menjadi guru. Atau motivasinya mungkin bapak di rumah atau om di rumah? Motivasinya bapak di rumah. Bapak. Orang tua wali. Orang tua wali, bisa disebutkan siapa nak? Kepala sekolah. Oh, Bapak Henrikus Hati adalah motivasinya Sirila. Tepuk tangan dulu. Ingin menjadi guru hebat seperti Bapak Henrikus Hati ya. Oke. Ada yang lain mungkin mau menambahkan? Pas ya. Oke. Karena waktu jadi kita harus cepat-cepat sedikit ya. Oke, berikutnya. Tentang Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Kupang nih. Apa tanggapan kalian tentang mereka? Secara umum saja. Vira? Tanggapan tentang guru untuk pribadi mungkin berbeda-beda Ibu. Karena setiap orang itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri, pembawaannya sendiri-sendiri, dan cara mengajarnya sendiri-sendiri. Menurut Vira, kalau untuk Vira pribadi, pembawaan guru-guru di Semansik ini sangat luar biasa, di mana Bapak Ibu guru bisa sangat akrab dengan siswa meskipun di kelas itu kita punya kepribadian yang sangat banyak Ibu. Ya. Ada yang pembangkang. Oh, itu jelas ya. Ini merasakan ini. Betul Ibu. Ada yang pembangkang, ada yang suka bolos, ada yang anak diam-diam. Mungkin kesulitan seorang guru itu adalah menangani kami Ibu. Iya. Jadi menurut Vira, aplaus yang sangat luar biasa untuk Bapak Ibu guru di SMA Negeri 6 Kota Kupang. Karena selama 3 tahun dari begitu banyaknya karakteristik kami, masih diberikan ilmu yang sangat luar biasa, sehingga pada saat ini kami yang ada di sini bisa lulus di SNPTN. Iya, itulah makanya guru itu pengabdiannya tanpa tanda jasa. Ya, betul? Setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya. Berikutnya, kira-kira apa yang kamu ingin sampaikan kepada Bapak Ibu guru? Perwakilan saja, siapa yang mau menyampaikan? Dari hati kalian, ucapan terima kasih atau apa? Ayo, siapa? Saya. Oh ya, Nangci, silahkan Nangci. Untuk Bapak Ibu guru, terima kasih banyak bisa mengajarkan ketong ilmu yang luar biasa, walaupun terkadang ketong terlalu nakal, membangkang dengan Bapak Ibu guru, tapi terima kasih. Semoga ketong bisa lebih baik lagi, dan ilmu yang Bapak Ibu guru berikan sampai terbuang dengan sia-sia. Dan Bapak Ibu guru semoga bisa cepat semoga bisa sehat-sehat selalu, bisa panjang umur, memberikan ilmu untuk orang-orang atau untuk teman-teman yang bakalan datang di Semana. Ya, terima kasih Nangci. Ada yang lain? Cukup Nangci saja ya. Oke. Berikutnya, tujuan kalian dalam menjalani hidup ke depan ini apa? Siapa yang mau menjawab? Yang punya tujuan hidup ini, ayo. Masa hidup nggak ada tujuan kan? Hidup harus butuh tujuan. Seperti sekarang kalian sekolah tujuannya untuk bisa lulus SNMPTN toh. Nah, setelah itu apa tujuan kalian untuk ke depannya? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Pinto, tujuan hidupmu apa? Tujuan hidup saya simpel saja, saya ingin membanggakan orang tua, membanggakan gereja dan negara. Luar biasa ya, tetap Tuhan tidak pernah lupa ya. Britney,
tujuan hidup saya hampir sama dengan Ricardo, membanggakan orang tua, membanggakan negara, membanggakan diri sendiri, lebih penting juga. Jangan boleh lupa. Dan sekalian untuk tujuannya nonton konser ya? Iya, nonton konser, dapat uang yang banyak dan nonton konser. Ya, berikut. Tujuan hidup saya juga sama seperti teman-teman yang lain, dapat membanggakan orang tua karena mereka lah yang telah membiayai sekolah saya dan juga memotivasi saya dalam belajar, dan juga saya juga ingin menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Orlin C. Tujuan hidup saya sama seperti teman-teman yang lain, terkhususnya membanggakan orang tua. Saya punya orang tua tinggal satu ibu, mama, jadi saya harus belajar lebih giat terus untuk membanggakan orang tua dan membanggakan diri sendiri, terkhususnya tak lupa juga saya berterima kasih juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk menjalani hidup. Iya. Lebih tetap semangat ya, apapun yang terjadi, tetap menjalani hidup sebaik mungkin ya. Oke, berikutnya nak, pertanyaan terakhir untuk kalian semua. Pesan kalian untuk adik-adik kelas kalian di SMA Negeri 6 Kupang ini apa? Silakan Vira ya mewakili ya. Setuju ya? Setuju. Oke, silakan Vira. Pesan-kesan Vira untuk adik-adik yang lain mungkin sangat-sangat banyak. Mohon di-cut sedikit ya, jangan terlalu banyak karena waktunya ya. Tapi untuk inti-intinya yang pertama pasti kalian harus lebih giat lagi untuk belajar, banggakan nama sekolah kita, banggakan Bapak Ibu guru kita yang telah bersusah payah untuk kita. Kalian harus pandai-pandai untuk mencari peluang. Kalian tidak hanya harus terpaku dengan apa yang ada, tapi kalian harus berpikir di luar kepala kalian sendiri. Kalian harus bisa melihat dunia itu bukan hanya dari mata, tapi dari banyak sisi. Yang terakhir, kita semua itu sama-sama harus berjuang untuk memperoleh sesuatu. Belajarlah dari filosofi yang ada di sekitar kita. Misalnya adalah buku. Buku itu dia tidak hidup, tapi dia bisa mempunyai segala yang ada di dunia. Kita memang tidak harus mempunyai segalanya, tapi kita harus berusaha untuk segalanya. Tidak ada kesuksesan jika tidak ada yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Oleh sebab itu, adik-adik, kalian harus lebih banyak lagi berjuang dan tetap semangat. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu dong. Itu pesan untuk adik-adik kalian yang masih bersekolah di SMA Negeri 6 Kupang ya. Jadi kalau menurut Ibu, usaha itu yang kita lakukan pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Jadi dari awal Ibu selalu bilang kepada kalian juga, untuk menjadi orang sukses itu diawali dari bagaimana cara kalian bersikap ya. Saya melihat bahwa kalian ini memang adalah anak-anak yang mempunyai attitude dan sikap yang baik ya. Tepuk tangan dulu, woi Pinto. Terutama Pinto ya. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang itu juga berpengaruh atau diikuti dari yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan selama di sekolah, kalian sudah petik hikmahnya sekarang, keberhasilannya sekarang. Kalian bisa sukses dan pertahankan terus sampai kalian kuliah. Ya, tetap menjadi anak baik, anak yang berattitude baik, dan Ibu berdoa terus semoga kalian sukses ke depannya. Oke? Terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Sebelum mengakhiri, Ibu mau menyampaikan bahwa sebentar kita akan sedikit bermain games ya. Ibu mau ngetes nih, kira-kira hafal tidak sama guru-guru SMA Negeri 6 Kupang. Harus diingat loh. Itu ucapan terima kasih cukup menghafal ini Bapak Ibu guru siapa ya. Oke? Nah, sahabat Semansik, terima kasih karena kalian terus mengikuti bincang-bincang kita bersama siswa-siswi berprestasi hari ini. Tentunya jangan lupa untuk follow akun media sosial SMA Negeri 6 Kupang, yaitu Instagram Semansik Kupang, Facebook Semansik Kupang, dan channel YouTube SMA Negeri 6 Kupang yang sudah berganti nama menjadi Semansik Kupang. Ingat, channel YouTube-nya sudah berganti nama menjadi Semansik Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan tetap
Menjaga kesehatan, tetap semangat, dan see you next time. Bye-bye.